kita sehingga bisa menyerap seluruh ilmu kebaikan yang ada di dalam kajian online ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini dan semua pihak yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ano atas sambutannya. Baiklah peserta kajian siang hari ini, berikutnya yaitu memulai kajian bersama Ustadz dengan tema Kiat Mendidik Anak Remaja, di mana ada pepatah didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Insya Allah nanti dengan Ustadz menyampaikan berbagai ilmu-ilmunya, kiranya para peserta mencatat hal-hal yang penting yang perlu kita catat sebagai tambahan ilmu kita. Mic-nya mohon di-mute. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dituliskan di chat room. Pada akhir acara kita akan bacakan pertanyaan dari para peserta kajian hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan online kedua FOI SMA dan SMP Lab School Jakarta pada Ustadz Beni Jayus Rahman Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah jaga. Tafadhol Ustadz. Insyaallah ya, jazakillah khair ya Bunda Azizah, ya Ustazah Azizah yang sudah menyampaikan, mengantarkan kita ke acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Pertama kali yang kami muliakan, kami hormati Bapak Suparno SPD MM selaku Kepala SMA ya Lab School Jakarta, bersama juga yang kami muliakan, kami hormati Bapak Badru selaku wakil dari Kepala SMA Lab School Jakarta. Juga saya ingin sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Dr. Andes Asdi Wiharto ya selaku Kepala Sekolah SMP Lab School Jakarta, bersama juga wakil Depa Sekolah SMP Lab School Jakarta Ibu Ana, dan terutama juga buat Ketua POMG Persatuan Orang Tua Murid dan Guru dari pihak SMA yaitu Ibu Desi Rianti, juga dari pihak dari SMP Kepala Ketua POMG SMP Bapak Nugraha, yang semoga semua para pengurus ini Allah berkahi dan berikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Dan terutama saya ingin sampaikan salam cinta dan salam hormat buat para wali santri, wali siswa baik dari sekolah SMP maupun SMA Lab School Jakarta yang menyimak program ini dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini, di hari pertama, di hari Isnin, yang dimana ini hari aktivitas yang orang semua sudah pada sibuk ya. Kayaknya sih corona udah pergi dari Jakarta, alhamdulillah sepertinya kalau ngelihat kepadatan. Karena saya sendiri baru pulang dari Bekasi, baru sampai, dan Masya Allah ya, sepertinya kita bersyukur ya, mudah-mudahan situasi di mana Allah jaga kesehatan kita semua, diberikan juga kemudahan, sekolah juga sudah mulai offline, mudah-mudahan juga tidak ada lagi yang sakit ya di antara kita, baik sakit apapun ya, karena kita tetap menjaga prokes, tapi kita tetap berdoa semoga nggak ada lagi yang diisukan adanya gelombang 3 atau gelombang berikutnya. Saya kadang bingung ini COVID atau pendaftaran sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa yang dikhawatirkan. Di siang hari ini kita membahas ya tema yang mungkin ini terkait dengan peran kita sebagai guru, khususnya guru SMP dan SMA, juga para orang tua menyikapi anak-anak yang sudah beranjak remaja, di mana dalam Islam sejatinya patokannya seseorang anak disebut remaja itu bahasa sederhana adalah baligh, dan itu sangat sederhana sekali indikatornya. Kalau kita belajar dari kitab fikih Bidayatul Mujtahid, dari fikih sunnah,
itu sudah jelaskan patokannya. Kalau laki-laki mimpi basah, perempuan atau ikhtilam, perempuan mengalami menstruasi, dan itu ya sesuatu yang kita sudah sama-sama pahami. Walaupun juga ada sebagian ulama tidak mesti ditandai dengan mimpi basah dan menstruasi. Seseorang disebut balik atau remaja kalau sudah tumbuh bulu di kemaluan. Ini disebutkan bagaimana dari hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah memberikan al-uqubah, ya hukuman kepada beberapa laki-laki yang sudah dianggap balik yang berkhianat saat perang Khaybar, dan cara satu menentukan sudah balik, Rasulullah meminta sahabat memeriksa ya apakah sudah tumbuh bulu kemaluan di sebagian beberapa remaja yang disebut amrod, maka mereka dihukumi sebagai dewasa atau balik. Dan tentu dua ciri ini sudah kita sama-sama pahami, dan ditambah bahwa kalau di antara anak-anak kita mungkin mengalami apa yang disebut pubertas atau delay puberty sebagai sebuah penyakit, yaitu pubertas yang terlambat, maka para ulama mengatakan maksimal umur 15 tahun. Jadi 15 tahun itu adalah batas akhir seseorang dianggap sudah disebut balik ya. Kalau sudah lewat 15 pasti sudah balik walaupun belum mengalami dua ciri tadi. Dan itu tentu saja sangat relevan dengan anak-anak kita yang saat ini berada di SMP dan SMA, khususnya SMA yang sudah 15 tahun. Maka kita harus pahami bahwa usia balik ini, usia remaja ini adalah usia yang boleh dibilang tidaklah main-main ya. Kenapa? Karena berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, di mana beliau menyebutkan setan itu punya kesibukan yang paling luar biasa di dua masa dalam kehidupan manusia. Jadi setan itu paling sibuk di dua masa di antara waktu-waktu yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah saat seseorang mengalami sakaratul maut. Ya, kenapa setan sibuk? Karena setan ingin menjadikan manusia yang saat sakaratul maut ini mengalami su'ul khotimah. Ya, karena akhir yang buruk ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya, endingnya. Makanya orang-orang yang rajin ibadah tapi di akhir hidupnya dia misalnya tidak menyebutkan kalimat tauhid saat wafat atau mungkin melakukan maksiat, sungguh itu adalah kematian yang hina, dan itulah kerjaan setan. Makanya kalau ada orang-orang yang diindikasikan sakaratul maut, setan berupaya untuk mengerahkan segala kekuatannya untuk membuat dia itu su'ul khotimah. Maka di sini kita pelajari adab kalau ada di antara saudara-saudari kita yang terdekat, karib kerabat yang terdekat yang mungkin saat itu sakaratul maut, wajib didampingi ya. Dan kita bantu talkinkan ya supaya dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah ya, yang kita harapkan. Jadi kesibukan pertama setan saat sakaratul maut. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, setan paling sibuk saat seseorang anak dianggap sudah balik, sudah mengalami yang tadi kita sebutkan indikatornya. Maka disitulah anak-anak kita sudah banyak diserbu oleh setan yang tidak nampak. Ujiannya sangat dahsyat. Kenapa? Karena kalau sudah balik remaja ini dirusak, di mana indikatornya tadi kita sudah paham bahwa laki-laki mimpi basah targetnya adalah dia digoda syahwatnya agar membuang spermanya di tempat yang haram, sementara perempuan juga dia menjadi tempat pelampiasan nafsu syahwat. Maka itulah kemenangan setan, merusak kesucian dari anak di saat dia sudah beranjak balik. Maka kalau setan dalam hal ini begitu serius ya menjadikan target anak kita untuk bisa dirusak, maka justru di umur ini para pendidik, para orang tua justru harus serius ya. Serius untuk menjadikan ini sebagai sebuah target yang harus didampingi dan dibina ya. Karena setan aja serius, maka kita pun harus serius. Jadi ada tarik menarik nih, mana yang paling kuat untuk membuat anak kita selamat. Sehingga mendidik anak remaja sejatinya adalah kita mengeluarkan energi yang lebih besar lagi. Karena bukan hanya saja karena ada gejolak hormonal yang muncul yang membuat ada fase-fase psikologis yang berubah, tapi juga ada pengaruh dari luar. Pengaruh luar ini bukan hanya sekedar dari yang manusia kelompok lain ya, yang kata para ahli sebut mulai munculnya apa yang disebut clique and crowd ya. Anak-anak kita punya clique, yaitu punya apa namanya
referensi pertemanan yang kadang-kadang kita nggak bisa jangkau, apalagi di sosial media, ditambah crowd itu referensi komunitas yang besar. Kalau klik itu mungkin pertemanan circle pertemanan yang lebih kecil, kalau crowd itu lebih besar lagi. Kita nggak nyangka kok dia bisa jadi anggota Wibu ya. Wibu itu penggemar JKT48 gitu ya misalnya, kan itu lebih besar lagi. Oh ternyata dia misalnya menjadi bagian dari hooligan ya gitu ya, penggemar Liga Inggris yang mungkin lebih besar lagi. Jadi dia tidak dibatasi. Maka kalau dalam hal ini pengaruh luar sedemikian besar, maka justru orang tua dan para pendidik justru jangan menjauh dari mereka. Ini salah satu yang mungkin menjadi suatu warning buat kita semua yang sudah memiliki anak remaja. Justru di masa inilah mereka wajib ditemani, wajib dekat ya. Ini yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib sebagai fase di mana kita menjadi sahabat, menjadi teman buat anak-anak kita. Namun harus kita pahami, agar kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita harus melihat bahwa apa yang terjadi sama anak-anak kita saat remaja itu sejatinya adalah gambaran tentang apa yang sejatinya mereka telah terima di usia-usia sebelumnya. Bahwa usia remaja itu adalah usia yang kita akan bisa melihat gambaran inilah hasil pengasuhan kita. Sehingga kalau kita melihat anak remaja mengalami berbagai macam deviasi perilaku, penyimpangan perilaku, sejatinya kita menilainya di umur 0 sampai 7 sudah dapat haknya belum? 7 sampai 15 sudah dapat haknya belum? Karena kita langsung kepada proses yang instan. Ketika 15 kok anak begini, lupa bahwa tumbuhan, kalau diibaratkan bahwa pengasuhan ini ibarat tumbuhan, dia tergantung dari bagaimana petani ya menggarapnya di awal-awal di umur-umur sebelumnya. Ya walaupun mungkin di antara kita para pendidik menerima dalam kondisi yang bukan kita yang membinanya dari kecil, tapi kita harus memahami bahwa ini dipengaruhi betul dari pola asuhnya. Makanya harus mengenali betul kalau kita sudah punya seorang siswa atau murid atau seorang siswa didik, mad'u atau mutarabbi atau anak di umur ini, maka kenali pola asuhnya. Karena kita akan tahu, oh kenapa ya dia begini? Karena bisa jadi dia tidak mendapatkan ini. Ya misalnya, kenapa ya ini anak laki-laki ya usianya udah 15 tahun tapi kok cemen, penakut banget ya. Maka ada kesimpulan yang bisa kita eksplor dari sisi pola asuhnya. Oh pantas ya, di umur dimana ayahnya harus terlibat, dia nggak dapat stimulan ayah gitu ya. Pantasan aja dia cenderung dominan perasaannya gitu ya. Jadi kalau sebagai pendidik di sini jadi ngerti, oh ya pantas aja nih ya, dia nggak punya figur ayah. Oh, berarti kita harus melakukan reparenting. Nah reparenting atau yang kita sebut sebagai utang pengasuhan itulah yang sejatinya menjadi salah satu PR kita. Jadi ini menyikapi bagaimana anak remaja di awal. Tapi perlu kita pahami juga, cara pandang kita terhadap anak-anak remaja berbeda dengan cara pandang barat tentu saja. Ya, di mana cara pandang barat itu seringkali menjadi salah satu tolak ukur yang membuat kita lalai ya. Misalnya gini, di salah satu yang menjadi referensi sebagian psikolog, saya tidak anggap ini sebagai referensi yang salah, tapi apa yang mereka jadikan referensi ini dikritik oleh penulis seorang ulama sekaligus pendidik namanya Dr. Khalid Ahmad Asyantut dalam kitabnya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Duat ya, pendidikan buat pemuda muslim atau remaja muslim bagi para ayah dan para orang tua dan juga para pendidik. Nih, saya yakin kalau di sini para asatizah atau sini sudah menguasai bahasa Arab, buku ini bisa di-download dan saya pikir sangat bagus ya. Di antara yang bagus dari uraian dari penulis mu'alifnya, beliau mengatakan gini, cara pandang remaja yang muncul di barat itu dipopulerkan oleh seorang psikolog dari Amerika yang bernama Dr. Stanley Hall. Jadi Stanley Hall adalah seorang psikolog yang membuat jurnal tentang remaja berdasarkan hasil pengamatannya terhadap anak-anak remaja yang ada di Eropa dan di belahan bumi barat. Di mana hasil kesimpulannya mereka tuh anak orang tua dan pendidik di barat kebingungan mendefinisikan anak-anak di umur belasan tahun di masa itu.
mau dibilang dewasa, adolescence atau adult, tapi ternyata perilakunya kayak bocah gitu ya. Jadi bingung nih, dewasa tapi kok perilakunya kayak bocah. Mau dibilang anak-anak, tapi badannya udah gede gitu. Secara fisik sama. Makanya muncullah istilah baru yang dipopulerkan oleh Stanley Hall, dan ini yang sekarang dijadikan referensi oleh sebagian kita, namanya teenager. Teen belasan tahun, teenager adalah pelakunya, perilaku anak-anak belasan tahun. Nah, muncullah definisi baru bagi anak-anak yang disebut teenager itu yang dikeluarkan oleh Stanley Hall. Menariknya, ini saya baca dari kitab Dr. Halim Asyantut, dari apa yang direferensikan oleh Stanley Hall, dia mengamati perilaku anak-anak belasan tahun itu dan dianggap sebuah pemakluman atas tumbuh kembang yang dianggap wajar. Ternyata hasil pengamatannya, anak-anak remaja jumlah puluhan ribu hasil surveinya yang besar di Eropa dan di Amerika ini, ternyata di usia-usia belasan tahun suka ngelawan, ngebantah, ngeyel, melanggar aturan, melakukan keonaran, nggak mau diatur, kira-kira gitulah. Sehingga akhirnya masa ini disebut adalah masa storm, fase storm, masa badai yang dianggap suatu yang normal. Lihat dulu ya, ini untuk mendefinisikan bahwa Stanley Hall memberikan sebuah warning, wahai para ayah bunda, wahai para pendidik, kalian akan mengalami fase storm dan itu sesuatu yang normal karena hampir semua remaja yang kami teliti itu mengalami ini. Jadi ini fase yang nggak bisa kita cegah, katanya begitu. Inilah dibantah oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Kenapa dibantah? Pertama adalah karena kalau umur-umur remaja ini dianggap sebuah hal yang normal, indikator pertama adalah karena mereka melakukan riset kepada remaja-remaja di barat yang kelakuannya itu memang udah jamak kayak gitu, udah umum kayak gitu. Justru kata Dr. Halim Asyantut, justru apa yang dikeluarkan oleh Stanley Hall ini adalah sebuah bukti bahwa betapa bobroknya pendidikan barat. Ya, ini maaf nih, bukan berarti kita mendikotomi antara barat dan Islam, bukan ya. Ada sesuatu yang baik hikmah dari barat tentu kita ambil, tapi ini yang dikatakan oleh Halim Asyantut, justru ketika dia berani mengatakan bahwa remaja itu suka ngelawan, ngeyel, itu dianggap benar, maka kata dia itu justru membuktikan betapa gagalnya barat dan mendidik anak-anaknya ketika remaja. Kenapa? Karena kalau dia ambil risetnya sedikit ke negeri-negeri Islam, ke remaja-remaja Muslim, ya, yang ada di Syria, yang ada di Syam, Palestina, atau di Turki, bahkan mundur ke belakang ke generasi para sahabat, maka sejatinya apa yang disampaikan oleh Stanley Hall ini nggak terbukti. Kita lihat para sahabat umur 10 tahun, Ali bin Abi Thalib itu sudah jadi tamengnya Rasulullah. Kita lihat Abdullah bin Abbas sudah jadi ulama, ya, ulamanya sahabat kan gitu ya, umur 14 tahun sudah bisa memberi fatwa. Kita tahu misalnya Usama bin Zaid jadi panglima perang umur 17 tahun. Jadi para sahabat justru di umur-umur itu mencapai prestasi gemilang. Maka hal ini dibantah oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Justru apa yang didefinisikan remaja dengan teenager, definisi barat itu sesuatu yang ditolak. Dan ini yang dikhawatirkan sampai-sampai beberapa psikolog di Arab memberikan nama remaja itu dengan istilah yang disebut murohik, ya. Jadi kalau kita ketik dalam bahasa Arab, maka kita dapat remaja nama satu murohik. Menariknya murohik ini diambil dari kata rohako yang ada dalam surat Al-Jin ayat 5 atau 6, saya lupa. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Dan bahwasanya laki-laki dari kalangan manusia minta tolong laki-laki dari kalangan jin, dan ketahuilah bahwa jin itu selalu berbuat dosa. Jadi rohako itu artinya berbuat dosa. Sehingga ketika remaja dalam bahasa Arab disebut murohakoh oleh sebagian psikolog di Arab, maka sudah dilabel si pelaku dosa. Paham ya? Si pelaku dosa. Sehingga remaja sudah distigma si pelaku dosa. Orang nanti anak-anak suka ngeyel, ngelawan itu disebut murohakoh. Inilah yang dibantah oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Nah, kenapa? Karena kalau anak-anak di usia belasan tahun sudah didefinisikan dan dimaklumi, maaf saya katakan dimaklumi, sebagai pelaku dosa dengan tindakan yang ngeyel, ngelawan, ngelanggar aturan, maka sejatinya mereka tidak connect dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka pada saat sudah balik. Kenapa? Karena pada saat mereka sudah balik berarti kan hisabnya sudah berlaku. Ya.
Kalau dimaklumi justru bahaya gitu. Misalnya ada orang tua yang mengatakan, wajar anak remaja emang begitu Bu gitu, emang namanya juga remaja. Justru bahaya. Sebab kalau mereka dalam ini, maaf, misalnya anak kita yang remaja meninggal, mati gitu misalnya, kemudian dihisap oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian dia jawab, mau tahu aja, mau tahu banget, digampar. Gak mungkin malaikat Munkar Nakir bilang, maklum remaja emang begitu, ya agak ngeselin emang, nggak bisa. Ditanya sama malaikat Munkar Nakir, madinuka, apa agamamu? Kasih tahu nggak ya? Di ini tempeleng. Nggak mungkin dia akan memaklumi. Maka kalau kita dapati justru anak-anak remaja kita kriterianya sudah seperti yang tadi kami sebutkan, layaknya apa definisi dari apa yang disebut oleh Stanley Hall tadi, dengan ngeyelnya lawan melanggar aturannya, maka boleh kita simpulkan jangan-jangan mereka itu salah asuh. Itu dulu kesimpulan pertama. Berarti kita melakukan apa yang disebut parenting debt, utang pengasuhan. Karena pengasuhan itu kata para ulama al-ahdona qaddain. Pengasuhan itu ibarat utang piutang. Kalau kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih di usia remajanya dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak udah gede nyebelin banget, sebenarnya dia sedang jadi debt collector atas haknya yang diberikan masa kecil. Maka cara pandang tentang murahakoh ini atau teenager ini justru kita coba delete dari kamus kita, bahwa remaja justru di umur ini harus kita anggap bukan sebagai pemakluman dosa atau sebagai biang kerok. Ya, kalau dia sebagai biang kerok justru kita anggap ini sebagai kesalahan kita. Yang kita ingin lakukan adalah kita memperbaikinya dengan cara pandang yang baru. Cara pandang baru inilah yang dijelaskan oleh Dr. Khalid Masyatut sebagai remaja sebagai asyabab. Asyabab. Makanya syabab itu definisi terhadap remaja di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah memanggil anak remaja dengan ya ma'syarus syabab. Wahai para anak muda, ya disebut syabab. Kata syabab kalau kita baca dari kitab Lisanul Arabi, itu dari kata syubba yang maknanya jilatan api. Jilatan api itu ujungnya disebut adalah syubba dan itu membentuk kata syabab. Di mana dimaksud jilatan api karena remaja atau pemuda atau syabab disebut jilatan api karena dia punya potensi al-quwah. Di mana potensi ini akan mampu menghantarkan remaja kita itu kalau dipakai, dimanfaatin untuk kebaikan jadi baik. Contoh api itu dipakai buat bakar ikan, manfaat kan? Pakai buat bakar ayam ya, atau mungkin bakar masak gitu, itu bermanfaat. Tapi kalau dipakai untuk bakar kapolsek, bakar kemenyan, macam-macam itu justru sesuatu yang buruk. Berarti memandang anak remaja itu dengan bahasa syabab berarti memandang sebagai potensi, tinggal kita memanfaatkannya. Itu tergantung apakah kita sebagai seorang pendidik yang memanfaatkan atau orang lain. Itulah tadi yang di awal pengantar saya bilang setan sedang berusaha untuk bertarung dengan kita nih. Artinya nih anak remaja ini ibarat dalam tanda kutip bukan boneka ya, tapi sedang diperebutkan oleh think tank di belakangnya. Kalau orang yang lebih dekat itu adalah pengaruhnya ada orang baik, dia akan menjadi baik. Kalau yang orang buruk yang menjadi ininya dia sebagai referensi dia akan menjadi buruk. Makanya tergantung. Tapi kita memandangnya adalah sebagai potensi. Apa potensi yang harus kita lihat di anak-anak kita secara remaja agar kita akhirnya berpikir untuk memanfaatkannya? Alih-alih kita melabelnya sebagai pelaku burukan, lebih baik kita berpikir ini sebuah potensi. Seperti kita menemukan sebuah tambang emas, kita jangan menganggapnya sebagai aduh jadi sial nih gara-gara emas ini nggak bisa nanam ikan atau nanam padi. Misalnya kita lagi di sawah gitu, kemudian kita kok jadi banyak emas ya. Orang yang bodoh kan bilang gini, jadi nggak bisa nanam ini nih, bisa nanam padi nih gara-gara emas. Tapi kalau kita memandangnya potensi banget nih, kalau gitu kita kelola aja, dia bisa menjadi kita kelola menjadi tambang emas. Nah, memandang remaja juga begitu. Kita memandangnya adalah dia sebagai potensi, di mana ada 3 potensi yang wajib kita pahami dan wajib kita kelola. Yang pertama adalah anak remaja ini punya disebut kuwatul akliyah, potensi akal. Di mana di usia ini akal mereka sedang aktif-aktifnya. Pengetahuan mereka sedang tinggi-tingginya karena mereka
memiliki yang namanya akses untuk menyerap informasi dari mana-mana. Maka di umur ini jangan lagi pakai paradigma yang selama ini kita tanpa sadar kita lakukan. Apa itu? TUA sama dengan TAU. Karena kita mentang-mentang lebih tua, seolah-olah kita lebih tahu gitu. Ya, paham ya? Ini sebagian ortu memandang bahwa karena mereka itu nggak lebih muda, seolah berpikir alah tahu apa sih? Sehingga yang sering terjadi menyikapi anak remaja itu adalah ngakal-ngakali. Tahu ngakal-ngakali, beradu kecerdasan supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang kita ding. Satu, pasang CCTV. Ini cara pandang yang buruk nih. Dua, kalau di handphone protect dengan bikin aplikasi buat dia nggak bisa mengakses yang namanya pornografi. Tiga, wifi dibikin password yang ribet supaya dia nggak ini. Maaf, cara ini tidak efektif karena justru memberi peluang challenge anak remaja untuk berpikir kreatif. Oh, ini sebuah challenge. Wah, bisa. Dan saya belajar dari beberapa kali saya jadi konselor anak remaja. Misalnya banyak orang tua yang dengan cara Ustadz, aduh saya ngeri banget Ustadz dengan sekarang banyaknya pornografi dan sebagainya. Makanya handphone di rumah saya pasang aja aplikasi dan sebagainya. Saya tidak katakan itu salah. Tapi pendekatan sekadar manfaat aplikasi ini malah dianggap sebuah challenge untuk dia bisa membongkar ini. Saya misalnya pengalaman di rumah saya rumah di pinggiran Jakarta. Daerah Bang Bapus dekat dengan ya boleh dibilang masih kampung lah karena masih ada sawah, masih ada danau ya, kanan pinggir ada taman kota dekat rumah. Jadi rumah kami tuh warga itu rapat ya karena banyak kontrakan gitu. Suatu hari saya masang wifi ya tahun 4 atau 5 tahun lalu dan mungkin saya orang pertama di warga kampung saya yang pasang wifi. Jadi sekarang udah sebanyak tapi saya orang pertama gitu karena dulu kebutuhan akan pekerjaan saya juga gitu. Pada saat saya masang wifi, ya saya nggak ngeh gitu. Pada saat masang wifi, tiba-tiba teras rumah saya itu jadi rame, khususnya anak remaja. Saya menganggapnya awalnya nggak ngeh karena sebelumnya anak-anak yang rame, anak-anak kecil. Biasa di rumah kami kan ada mainan tuh, ada mainan anak-anak main. Nah, tapi ini setiapnya teras rumah rame sama remaja dan saya memang membuka diri supaya teras rumah boleh dimasuki untuk mereka main. Di situ saya agak GR gitu, Masya Allah ya rumah saya jadi sumber kebaikan. Sampai remaja pada ngumpul gitu ya kan sampai saking gitunya. Sampai istri saya ngelihat mereka tuh kalau ngumpul ternyata malah megang handphone main gitu ya. Terus mikir kenapa main handphone harus di sini ya? Kan istri mikir ya kenapa. Akhirnya istri saya berpikir jangan-jangan mereka pakai wifi kita. Waduh, kalau ternyata mereka download yang macam-macam terkena dosanya nih. Akhirnya istri saya bilang, Abi nggak khawatir itu anak remaja yang depan itu ada ngumpul. Ya nggak apa-apa lah kan. Rumah kita memang kita anggap jadi sebuah rumah buat anak-anak. Tapi kan karena nggak ada yang pandu kalau Abi lagi keluar tuh anak-anak kan kadang main game, main handphone. Itu kalau pakai wifi kita bisa kena dosanya kita. Ah nggak mungkin pakai wifi kita gitu. Loh ngapain mereka main handphone kalau di sini kecuali manfaatin wifi kan gitu kata istri. Di rumah masing-masing kan bisa. Saya mikir benar juga ya. Tapi kan saya bilang nggak mungkin lah. Orang passwordnya aja Abi nggak hafal kan passwordnya panjang itu wifi-nya. Oh kata istri jangan-jangan dikasih sama kita punya khodimat yang masih remaja juga ya bukan remaja ya remaja udah jangan dewasa umur hampir 20 gitu. Jangan kasih sama Teh Ajeng gitu namanya Ajeng. Kata saya nggak mungkin juga. Tapi akhirnya saya melakukan tes salah satu tesnya akhirnya wifi-nya saya matiin. Coba matiin. Ketika saya matiin, bener. Berapa menit kemudian bubar anak remaja. Ya elah bener ternyata. Jadi selama ini mereka ngumpul tuh karena pengen manfaatin wifi. Udah akhirnya saya langsung turun tangan. Saya panggil pentolannya. Putra, namanya Putra. Sini bentar. Dia datang. Iya Bi, anak-anak di kampung kami manggil saya Abi gitu. Ada apa Bi? Enggak, Abi pengen tahu aja. Putra kalaupun bicara jujur apa adanya Abi hargai. Abi mau tahu Putra sama teman-teman kan sering ngumpul nih rumah Abi. Iya Bi. Selama ini main game ya. Iya Bi. Pakai handphone ya. Iya. Pakai wifi siapa? Enggak pakai wifi ya gitu. Iya Bi. Oh. Wifi rumah Abi. Iya. Oh kok bisa? Passwordnya siapa yang ngasih? Teh Ajeng ya. Saya langsung nuduh gitu. Enggak Bi. Siapa yang ngasih? Enggak kan. Di aplikasi Play Store ada aplikasi cara menghack password wifi.
Oh ya Allah, bego banget gue selama ini ya jadi orang tua ya. Ternyata anak remaja kita udah tahu caranya menghack password WiFi itu banyak. Oke, saya bilang. Maka kita jangan GR. Kalau ngecek aplikasi handphone anak kita, terus kita periksa historinya, dia langsung, wah alhamdulillah gak macem-macem dia nontonnya, gak ada. Belum tahu, karena bisa jadi dia sudah mengakalinya. Karena saya diskusi sama teman-teman dari kakatu.id, aplikasi provider buat sistem sekolah. Dari presentasi dari Kakatu disebutkan bahwa pencarian paling banyak di beberapa anak remaja yang baru punya handphone adalah cara menghapus histori dari browser. Jadi orang tuanya nggak tahu kan. Setelah dia periksa handphone pagi-pagi, alhamdulillah aman, nggak nonton macam-macam. Kemudian dia ketawa di pojokan, hihi, udah gua hapus. Jadi kita kalau pendekat yang ngakal-ngakali, gak akan pernah bisa mendekati mereka. Maka di umur ini jangan diakal-kali, justru dimanfaatkan. Satu manfaatkannya adalah ajak diskusi. Disitulah mereka kita manfaatkan. Sebagaimana yang kita lihat dalam Al-Quran, ya kata anak remaja, jangan kita menasehati. Justru konsepnya dialog. Disinilah peran kita sebagai coach. Di mana coach itu melatih daya pikir, apa yang disebut thinking skill. Ya, di mana kita seperti Ibrahim yang ketika ingin menyembelih Ismail dalam surat As-Saffat 102 itu, falamma balagha ma'ahu saya qal ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Tatkala dalam anaknya Ibrahim yaitu sudah usia balik, berkatalah dia kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, ini arafil manami anni adzbauka, ayah bermimpi di malam hari suruh Allah menyembelihmu. Kalau kita pelajari ilmu parenting, kalimatnya Ibrahim ini disebut namanya a contextual word, ya. Kemudian fangdur madza tara, bagaimana menurutmu, ini disebut thinking word. Jadi kalau yang pertama contextual word, dia jelasin dulu konteksnya, baru thinking word. Bayangkan Ibrahim memanfaatkan anak sudah balik, ditanya, menurut kamu bagaimana? Kata-kata ini penting. Supaya apa? Supaya anak remaja dalam hal ini dia tahu bahwa sebagai seorang manusia yang sudah berakal, dia dihargai. Di mana anak-anak yang di potensi akalnya sudah dilibatkan dalam usia ini, dia akan tumbuh apa yang nanti menjadi harga mati bagi seorang remaja, namanya pride. Nanti kita akan belajar itu. Nyawanya remaja itu namanya pride. Remaja yang tidak punya pride, itulah remaja yang akan mencari cara ke pihak luar. Makanya salah satu cara menumbuhkan pride ada ditanya, dialog, bukan dinasehati. Maka betapa banyak kita yang pakai pola justru di umur ini banyak nasihat. Mama tuh udah bilang berkali-kali, ya Allah kamu gak tahu ya, Rasulullah bersabda, kalau Allah Rasulullah, ibunya kebetulan habis belajar hadis. Atau ibunya habis murojaah hafalan, astagfirullahaladzim, kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Anak diem sambil dalam hati, ya gue diruqyah lah gini. Males nih, asap ngebul nih, panas gitu. Jadi kita ini lupa. Justru di umur ini seperti Rasul yang suatu hari didatangi salah satu anak muda yang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku berzina? Kebayang gak? Ada orang ngomong depan Rasul yang jelas-jelas adalah nabi yang diutus untuk menjaga moral manusia. Dia ngomong mau zina. Ini kan kalau bahasa kita nih orang cari mati aja nih. Ngomong sama Rasul mau zina, pastinya. Nah, untungnya Nabi justru mengajarkan di momen ini bagaimana menterapi dengan ngomong. Rasul nggak keluar ayat, astagfirullahaladzim, kamu nggak tahu, wala taqrabu zina, nggak keluar ayatnya. Rasul nggak keluar gitu. Kalau kita, boleh nggak aku pacaran? Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillah, wah itu. Rasul nggak gitu-gitu amat. Apa yang Rasul lakukan? Kalau ibu kamu dizinahi gimana? Itu sebut namanya thinking word. Kalau misalnya adik kamu dizinahi gimana? Kalau misalnya saudara perempuan kamu zina gimana? Sebagaimana mereka tidak redha terhadap perlakuan yang diperoleh dari orang lain, demikian juga mereka tidak redha terhadapmu gitu. Cuma kamu tidak ridho terhadap perlakuan mereka terhadap orang-orang terdekatmu, dengan juga mereka nggak perlu ridho terhadap dirimu gitu. Jadi ini kan pas gitu ya. Makanya salah satu yang harus kita bangkitkan pendekatan remaja itu melibatkan mereka dalam banyak hal. Ubah paradigma pendidik yang menganggap remaja cuma dua, apalagi masjid-masjid nih. Masjid-masjid sekarang menganggap remaja cuma dua, kalau nggak pesuruh, perusuh.
Gitu ya. Kalau anak remaja datang, pas banget kamu datang nih. Angkat lengkar ya. Tuh remaja disuruh pesuruh tuh. Itu tuh. Kamu itu bohlam yang itu kamu yang benerin. Jadi ya elah kita datang. Kalau enggak perusuh. Ya biang kerok. Paradigma remaja di masyarakat masih begitu. Kalau enggak pesuruh perusuh, tidak sebagai partner. Makanya kadang-kadang maaf kata, saya tuh kalau dapat undangan dari masjid atau lembaga dakwah, saya kadang-kadang bisa nebak panitianya ini remaja atau orang tua. Dari mana? Dari cara ngundangnya aja udah ketahuan gitu. Tadi kalau ada yang ngundang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Benri Jaisur Rahman, kami panitia perayaan Maulid Nabi di sekolah kami, dan ini mengundang Ustaz Benri Jaisur Rahman untuk terlibat menjadi penceramah dalam masjid kami dengan tema dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita ciptakan generasi beriman dan bertakwa. Dari situ saya tahu pasti panitianya orang tua manfaatin anak-anak remaja. Maksudnya orang tua tinggi. Kenapa? Karena udah nggak zamannya lagi tema pakai kata-kata dengan memperingati Maulid Nabi, kita ciptakan generasi beriman dan bertakwa. Saya langsung duga pasti panitianya ini angkatannya JS Badudu nih. Ya pasti dia dulu penikmat TVRI. Ya dulu tontonannya Aku Cinta Indonesia, Jendela Rumah Kita, udah jelas. Hati-hati. Nggak ada, remaja itu nggak ada tema-tema yang kayak gitu. Remaja itu tema-temanya yang sangat ini di telinga mereka. Nah masalahnya adalah kita tuh nggak pernah nanya, udah kamu jalanin aja. Jadi remaja itu cuma disuruh jalanin. Padahal katanya saya disuruh ceramah di depan remaja, tapi kita nggak melibatkan mereka sebagai subjek tapi objek. Akhirnya cuma kadang-kadang remaja, ketika kadang saya iseng ya gitu remaja, maaf Ustadz kami di panitia ini remaja nih. Tema gini, atau saya bilang gini, arah temanya apa ya? Saya tanya gitu sama remajanya. Enggak tahu juga Ustadz, ini dari guru agama kami. Ketahuan kan. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa. Pengen supaya para ustadz ini bicara sama mereka, tapi mereka sendiri nggak tahu ini yang penting. Makanya ubah mindset ini. Itulah yang sekarang dilakukan oleh Ustadz Hanan Ataki dan gerakan shiftnya. Pemuda Hijrah di Bandung sukses. Remaja nggak lagi disebut sebagai objek, subjek. Karena Ustadz Hanan melakukan assessment, melibatkan mereka. Mereka jadi salah satu partner dakwah beliau. Acara-acaranya sangat hype sekali, sangat dibutuhkan. Jadi saya lihat, oh ya gitu ya. Jadi kenapa ini yang harus kita coba ubah. Mindset pertama, mereka ada potensi. Kalau nggak dilibatkan, nggak ditanyai, secara mereka nggak merasa dirinya berharga. Hanya coba sekali kita bunda ayah misalnya dalam banyak hal, karena mereka harus kita bangkitkan apa yang menjadi kebutuhan di usia remaja ini adalah daya furqon mereka. Daya furqon adalah kemampuan untuk yang kata guru kami adalah BMM. Ya kalau saya nyebutnya kuatul furqon, daya furqon, daya pembeda. Kalau Bu Eli dengan bahasanya BMM, Bu Eli Risman guru saya. Apa tuh BMM? 1 berpikir, 2 menganalisis, yang ketiga M-nya memutuskan. Sungguh satu hal yang tragis kalau punya remaja yang tidak mempunyai kemampuan berpikir, apa yang disebut sebagai thinking shock, gegar berpikir. Remaja yang mengalami gegar berpikir itu biasanya hasil pola asuh yang dari kecilnya sudah ditahan untuk berpikir. Ya ciri anak yang mengalami thinking shock itu adalah biasanya kalau ditanya, Dek kamu mau makan mie ayam apa bakso? Terserah bunda. Dek nanti kan liburan nih, mau ke puncak apa ke pantai? Terserah bunda. Kamu habis dari lab school ke SMA-nya langsung atau ke pesantren? Terserah ayah. Dan sebagian ortu bangga gitu, anak saya mah taat banget Pak Ustadz. Masya Allah saya bangga, apa-apa terserah saya. Cinta banget sama saya. Maaf, sejatinya di balik kata terserah itu tersimpan suatu kriteria. Anak ibu adalah anak alay alias anak melayang, bukan anak afi. Lawannya alay afi itu anak gravitasi. Anak yang selalu ngomong terserah, gampang banget kena masuk angin. Melayang kan ketiup angin.
Akhirnya apa? Dia itu tergantung kata temannya. Dia diajak sholat, terserah deh gue mau ikut. Nonton bokep yuk, terserah gue mau ikut. Karena nggak punya kemampuan berpikir. Makanya salah satu PR kita justru umur ini latih mereka untuk punya BMM tadi. Kuatul akliyahnya diasah. Tanya, berani memutuskan. Ya karena remaja-remaja, ya riset dari Ibu Erisman dari Yayasan Kita dan Buati tahun 2004 sampai 2011, dari remaja-remaja yang terpapar pornografi lebih dari 80%, itu 92% rata-rata ikut-ikutan. Mereka bukan gak ngerti bahwa itu gak boleh, tapi ikut-ikutan. Kenapa itu ikutan? Karena mereka tidak dikuatkan apa yang menjadi potensi mereka, namanya kuatul akliyah. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ini saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 ya. Nanti ada diskusi tanya jawab. Ini materinya sebenarnya baru pengantar ya. Nanti ya materi, karena pembahasannya lumayan panjang. Mungkin sekitar 5 jam kita selesaikan, tapi 1 jam saya cukup lah untuk memahami dulu. Ya minimal paradigma kita tentang remaja. Yang kedua, kata Dr. Khalid Ahmad Syantut, remaja itu punya disebut kuatul hamasah, yang disebut dengan potensi semangat. Secara naluriah remaja hormon seksualnya sudah aktif, apalagi laki-laki, testosteronnya sudah mulai produktif yang membuat menggelegak, dan kadang-kadang kita menganggapnya sebagai gak sabaran banget sih kamu. Di balik realitas bahwa dia seolah-olah gak sabaran, sebenarnya adalah sebuah potensi itu untuk bersegera, semangat. Sayangnya ortu tidak memfasilitasi semangatnya dia ini. Ortu tidak berupaya, yang ada adalah lebih banyak kitanya adalah ya melakukan yang namanya upaya untuk membuat anak-anak kita itu berhenti. Udah diam. Ya kamu tuh susah banget kok dibilangin. Jadi padahal mereka tuh lagi semangat. Yang namanya semangat itu harus disalurkan. Kalau nggak disalurkan, akhirnya dipelampiaskan ke yang lain. Potensi semangat ini yang kadang-kadang nggak kita baca. Ya makanya justru kita ini harus menyadari bahwa realitas anak muda itu punya potensi dasar namanya kuatul hamasah. Negeri ini wajib bersyukur. Dulu itu konon berdasarkan sejarah, Soekarno dan Hatta sempat menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena mereka masih berpikir mengharapkan bahwa nanti akan ada hadiah dari Jepang secara resmi untuk mengatakan negeri Indonesia sudah kami tinggalkan dan sudah merdeka. Tapi beberapa remaja pemuda nggak bisa, nggak terima. Umur mereka belasan tahun, ada yang 22, 23 diculik itu Soekarno. Culik Hatta. Dan dipaksa, wajib. Kalau bahasa kita adalah nggak sabaran banget, nggak sampai sekarang kita merdeka nih. Gak merdeka. Karena sebenarnya kolaborasi antar generasi tua dan muda itu adalah memberikan sebuah kolaborasi yang unik. Makanya di sebuah organisasi yang orang tua percepat gerakannya lambat, karena mereka udah sepuh. Mereka tuh hati-hati kalau ngambil keputusan. Tapi kalau di anak-anak, mereka remaja cepat. Makanya ini yang membuat akhirnya pemahaman itulah yang membuat pergerakan dakwah di masa Rasul berkembang cepat. Perlu diketahui Rasulullah itu mampu menguasai 2/3 dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Dan ternyata Rasul disupport sama remaja. Itu memberi isyarat bahwa tidak akan pernah bisa sebuah organisasi, lembaga bangkit dan cepat geraknya kalau orangnya itu aja, generasi tua lama. Makanya remaja sebagai potensi yang harus kita lihat. Mau cepat, mau bergeraknya lebih produktif, libatkan mereka. Itu. Ya. Walaupun kita tahu bahwa pastinya mereka karena saking cepatnya kadang ya nyenggol sana nyenggol sini. Tapi disitulah peran kita sebagai pembimbing. Yang ketiga, salah satu yang kita pahami tentang remaja namanya kuatul jismiyah, potensi fisik. Kalau sebut kuatul akal, potensi hamasa, potensi semangat, yang berikutnya potensi fisik. Secara fisik tumbuh kembang mereka mengalami percepatan, asupan makanan
itu lebih besar lagi dari apa yang selama ini kita berikan ya, karena mereka butuh energi yang besar. Tubuh mereka sedang bergolak dan karena itu mereka harus memiliki yang namanya kesibukan, karena fisik yang tidak difasilitasi dengan kesibukan maka rentan mereka akan menjadi salah satu yang namanya ledakan syahwat ya. Makanya remaja-remaja yang fisiknya lagi berlebih ini kata kuncinya kun rijalun mas'gulun, wajib mereka menjadi remaja yang sibuk. Karena remaja yang dengan energi ini nggak sibuk, bahayanya adalah kalau ada remaja yang tanya gini, "Bang, besok agenda kamu apa bang?" "Tahu, aku kan libur." Anak-anak yang tidak bisa menjawab besok mau ngapain karena libur, kemungkinannya cuma 5. Ya cuma 5, catat nih. 1, tidur lagi. 2, nonton TV atau YouTube. 3, main gadget. 4, makan yang banyak. 5, ngisengin orang. Jadi munculnya budaya prank itu semua karena mereka no agenda. Mereka nggak punya daily rundown. Tubuh mereka berharap supaya bergerak, tapi tidak ada yang disebut sebagai kebutuhan mereka. Nah, 3 hal ini yang harus kita pandang sebagai sebuah potensi yang harus dikelola. Kalau 3 potensi dikelola, maka muncullah apa yang menjadi sebuah nyawa yang remaja. Kalau sudah punya nyawa ini, dia menjadi remaja yang sukses. Apa yang disebut al-istizaz atau bahasa orang bulenya pride. Rasa bangga, pride. Remaja kalau udah pride itu gak gampang dipengaruhi. Dia gak akan ikut-ikutan. Gue udah bangga sama diri gue. Dasar lu hitam, gak apa-apa. Gue sih hitam tapi gue punya. Jadi dia bangga dirinya. Sebagai remaja ikut-ikutan itu udah cantik, tapi kok mau aja sama cowok yang merayu dia. Karena dia gak bangga sama diri dia. Dia udah jelas-jelas keren dan sebagainya, tapi kok diajak bermain karena dia gak bangga diri, ikut-ikutan. Makanya suatu hari ketika guru saya Ayah Irwan itu bercerita ya, Ayah Irwan itu pernah menangani kasus unik di Jogja ya. Jadi ada seorang anak remaja ya ditangkap gara-gara mengedar narkoba, usia SMA waktu itu. Ya waktu itu ditangkaplah oleh Badan Narkotika Provinsi di Jogja dan diinterogasi. Fakta pertama yang kita dapati ternyata anak ini anak orang kaya, bapaknya pengusaha, bahkan bapaknya itu memberikan uang bulanan 10 juta bagi anak di Jogja, 10 juta tiap bulan, bukan di Jogja, dimanapun ini uang besar. Maka kita langsung berasumsi, oh berarti dia ini juga mengedar narkoba bukan karena faktor ekonomi. Karena umumnya sebagian besar pengedar narkoba motifnya motif ekonomi, mau dapat keuntungan dari jualan narkoba. Maka lakukan tes urin. Begitu tes urin ternyata kita kaget, ternyata dia ini negatif, nggak make. Makin kita heran kan. Biasanya orang ngedar motifnya 2, 1 miskin nggak punya, pengen cari duit, yang kedua pemakai berharap ada stok barang makanya dia ikut terlibat dalam jaringan kan gitu. Ini enggak, dia nggak make, dia juga nggak butuh uang alias udah punya uang kaya gitu, udah ada deh bulu. Terus motifnya apa coba kan gitu ya. Akhirnya kita coba dialog dari hati ke hati, maulah dia untuk menjebak sang bandar ya. Akhirnya kita pasang CCTV dan alat penyadap di badannya untuk merekam pembicaraan kalau dia nanti ketemu dengan sang bandar. Janjianlah singkatnya si anak ini di sebuah mall di daerah Jogja, ya di mall di Jogja. Maka kita mengamati dari CCTV dan beberapa polisi yang menjaga keamanan kalau terjadi sesuatu. Tak lama datang seorang bapak muda lah, usianya 40 tahunan pakai topi pet. Dan kita yakinilah bandar yang dimaksud. Begitu dia datang, kita justru dipertontonkan sesuatu yang banyak kita gak sadari. Si bandar melakukan sesuatu yang gak pernah dilakukan oleh bapak atau guru atau siapapun kepada anak ini. Tahu apa? Begitu dia datang, si bandar langsung menepuk bahu si anak laki-laki ini sambil bilang, "Maafin om ya boy, om telat. Makasih ya, kamu sudah sabar nunggu, good boy." Banyak bapak
banyak guru, banyak ibu tidak tahu bahu bagi anak laki-laki adalah harga dirinya. Bapak yang gak pernah nepuk bahu anak laki-lakinya, maka dia kelak akan cari laki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Makanya kenapa ada anak ikut geng motor? Karena kepala geng motor tahu cara mentreatment anak buahnya. Hebat loh. Habis bacok 5 orang. Good. Rasulullah dalam beberapa riwayat kalau bertemu anak muda, bahu atau pundak itu ditepuk. Ini harga dirinya anak laki-laki, khususnya di sini anak muda nih. Ya. Bagi anak laki-laki khususnya bahu itu harga diri. Dan harga diri bagi laki-laki udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapet, cari. Itu yang pertama. Kita dipertontonkan. Wow. Yang kedua, begitu dia duduk dengan remaja itu, dia memulai pembicaraan dengan sesuatu yang gak pernah dilakukan oleh bapak atau ibu atau gurunya. Umumnya kalau bapak ketemu anak, pembicaraan dimulai dengan apa? Dengan nanya, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu berapa juz? Nah itu biasa kita tuh, bapak gitu ya. Itu. Apalagi kalau anaknya SMP, itu anak-anak udah punya jawaban template karena pertanyaannya template juga. Ya, makanya anak-anak udah telepon bapaknya udah siapin jawaban. Udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup. Ya, karena udah template banget itu. Ya kalau ibu-ibu nanya lebih sadis ya. Tupperware mama warna ungu mana? Hilang lagi. Itu mama zaman now. Itu tuh udah nggak terbit lagi, Tupperware udah bangkrut tau gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mama gitu nanya Tupperware. Nah, sementara si bandar enggak. Yang dia tanya apa? Are you happy? Kamu bahagia enggak hari ini? Ya Allah, si anak dalam CCTV kita lihat matanya berbinar. Dia peluk om bandar ini seraya bilang, makasih ya om. Om doang ngerti perasaan aku. Ada kebutuhan dasar, kebutuhan afeksi, kebutuhan harga diri dipenuhi. Setelah kita tangkap, digerebek, yang bikin kita shock, percaya atau tidak, ini saya dapat langsung dari guru saya Irwan. Sang bandar ini ternyata pemegang sertifikat pelatihan parenting dari Eropa, 6 pelatihan langsung. Maka kita baru tahu ternyata para bandar pengedar di luar negeri, bahkan di Indonesia, mereka aktif belajar parenting. Makanya saya kadang-kadang curiga, jangan-jangan kajian saya ada pengedar gitu ya, atau bandar gitu ya. Karena mereka lagi belajar. Makanya sungguh sedih, ustadz gak mau belajar, guru gak mau belajar, orang tua bodoh amat. Maka anak remaja bertarik kepada yang lain. Di sini kita belajar apa yang harus kita pahami karena waktu kita terbatas. Satu, bahwa hal yang harus kita pastikan remaja keluar dari rumah wajib memiliki pride. Sehingga dia gak perlu berburu pride dari luar. Sungguh dia di luar hanya untuk membuat dirinya merasa bangga karena dapat itu dari rumah. Pride inilah yang kita manfaatkan lewat 3. Kuatul akliyah, kuatul hamasa, dan kuatul jismiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf karena waktu yang itu saja yang bisa kami sampaikan. Aku lu qouli hadza fa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari yang telah Ustaz sampaikan, izin saya membacakan pertanyaan Ustaz Pertanyaan yang pertama dari Arum Ambarwati, Ustaz, apakah yang harus dilakukan orang tua jika suatu saat menemukan anak menonton atau melihat pornografi? Dan apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tua? Silakan Ustaz. Ya, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa pornografi yang dialami oleh bagian anak-anak remaja bisa jadi satu adalah karena dia ikut-ikutan. Yang kedua adalah karena punya kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yang namanya hiburan. Jadi ketika dia hormon happiness-nya itu tidak diberikan, maka dia mencari pelampiasan lewat hal itu. Kalau apa yang lakukan, walaupun ini sesuatu yang kita tidak sukai, yang pertama, setiap perilaku anak-anak kita yang kita dianggap tidak sesuai dengan harapan, maka evaluasi pertama ke diri kita sebagai orang tua.
Jangan-jangan ini terjadi karena Allah sedang menegur. Bisa jadi selama ini kita ada hak anak yang gak diberikan secara spiritual, jangan-jangan ibadah kita sama Allah sendiri kendor. Jangan-jangan ada maksiat kita. Karena tidaklah Allah memberikan teguran kepada kita kecuali lewat beberapa hal. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad dalam kitabnya, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Kata beliau, la a'si Allah fa'raftu dzalik bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah dan pengaruh maksiatku ada 4. Makanya Allah memberi teguran lewat 4 hal sebagai upaya kita muhasabah diri. 1, kendaraan yang bermasalah. Makanya kalau kita kendaraan kita bermasalah mulu nih ya, mogok baru ganti kemarin servis, maka pemiliknya harus banyak istighfar. Itu dilakukan para ulama dulu sampai keledai yang biasa tunggangi nggak mogok, banyak-banyak ulama itu istighfar. Salah satunya Muhammad bin Sirin yang jelaskan dalam kitab Jami' As-Shaghir ya, Imam Suyuti. Yang kedua adalah pengaruh dari maksiat itu selain kendaraan adalah kepada pasangan dan anak. Kenapa sih pasangan saya itu nggak seperti biasanya sih? Kenapa sih dia ngomel-ngomel mulu? Kenapa sih anak saya susah banget diomongin ya? Kenapa sih anda begini? Periksa, jangan-jangan 1, kita ada harta haram. Kedua, kita sendiri maksiat pada Allah. Ya, kita berselingkuh dan macam-macam, kita berzina, uliazubillah. Sholat kita berantakan, periksa. Yang ketiga adalah pembantu yang ngeselin. Kata Ibnu bin Iyad ya, dan ini ulama punya dalil akan itu. Yang keempat, tikus masuk ke dalam rumah. Sebagian ulama mengatakan tikus itu hewan fasik. Tidaklah hewan fasik datang ke rumah yang di dalamnya ada kefasikan atau kemaksiatan. Jadi kalau saya, setiap apapun yang diberikan oleh Allah dengan ujian dalam hidup kita, refleksi ke dalam. Inilah yang membuat Nabi Adam dimuliakan. Walaqad karamna bani Adam. Kami muliakan Nabi Adam. Di antara kemuliaan Nabi Adam itu setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hidupnya, dia nggak pernah mencari kambing hitam. Selalu merefleksikan diri, namanya i'tiraf. Sebagaimana doa yang populer yang kita sering dengar ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kalau kita telusuri faktanya, kenapa penyebabnya? Karena godaan iblis. Iblis membujuknya sehingga membuat dia melanggar larangan Allah. Tapi kalau kita perhatikan, meskipun sudah dikeluarkan dari surga, Adam gak pernah berdoa gini, ya Allah laknatlah iblis ya Allah. Iblis biang kerok nih ya Allah. Gara-gara iblis saya dikeluarkan dari surga. Emang iblis nih dari dulu emang gak suka sama saya. Gak begitu. Apa yang dilakukan Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka bacalah doa ini. Orang tua yang menemukan anak ini baca. Jangan-jangan engkau menegur aku. 1, karena spiritualku yang rendah, atau hak anak yang tidak diberikan. Kenapa sih anak sampai gitu? Bisa jadi karena kita memberikan sesuatu yang kata Ibnu Qayyim, inilah salah satu orang tua yang zolim kata beliau. Tahu orang tua yang zolim kata Ibnu Qayyim. Wa kamimman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatahu lahu ala syahawati. Kata Ibnu Qayyim, orang tua, betapa banyak orang tua yang zolim menyengsarakan anaknya di dunia dan akhirat karena 3. Maka kita ini nggak sadar melakukan 3 ini. 1, cuek. Ya, sibuk nyari duit apapun. Saya sibuk Ustadz. Saya bilang nggak ada orang sibuk. Yang nggak ada, sejatinya nggak ada orang sibuk. Yang ada adalah orang yang tidak memprioritaskan. Maaf, saya nggak percaya ada orang sibuk. Coba ibu-ibu bilang saya sibuk Ustadz, nggak bisa ngaji. Bohong. Kalau dipanggil sama presiden pasti sempet-sempetin. Ya, ibu-ibu POMG dari SMA Lab School diundang besok pagi-pagi banget habis subuh ke Istana Negara. Ya, maaf nih undangan dadakan, langsung semua dibatalin. Kenapa? Prioritas. Padahal tuh baru nyampe undangan tadi malam. Kok pada pengen ketemu presiden? Prioritas. Giliran ngaji udah seminggu yang lalu dikabarin. Maaf ya, nggak bisa, sibuk. Bohong saya bilang. Gak ada orang sibuk, yang ada adalah orang tidak memprioritaskan. Sama. Gak ada orang bilang, saya sibuk Ustadz gak sempat ngomong anak. Bohong. Yang ada anak gak jadi prioritas kamu. Bohong banget. Kalau kita prioritasin pasti ada waktunya. Sama ada orang gak sempat olahraga, Ustadz sibuk. Bohong, kan olahraga gak jadi prioritas kamu.
Tapi giliran ada layangan putus nih seri kesekian tonton. Bohong, karena kita memprioritaskan. Jadi istighfar. Jadi kenapa anak ini jangan-jangan itu kata cuek, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua tidak mendidik adab. Kita tahu nggak apa yang harus kita berikan pada anak, menjaga menahan pandangan. Kita nggak pernah ajarin. Yang ketiga ini yang sering terjadi sama orang tua zaman now. Kata Ibnu Qayyim, memfasilitasi syahwat anak. Supaya anak gak ganggu orang tua, nangis gitu. Nih, Upin nih papa beliin nih iPhone terbaru nih. Nih, Galaxy S20, S21 nih terbaru. Lupa, nih anak belum waktunya punya handphone, dibeliin. Udah gitu rumahnya lengkap. Maaf nih. Kalau udah tersindir bodo amat, habis ini gak diundang lagi bodo dah. Yang pertama harus dipahami adalah beli rumah kamarnya pribadi, ada WC pribadi, wifi lengkap. Tuh anak gimana gak masturbasi? Handphone lengkap, wifi lengkap, rumah adem, sebagainya sepi, masturbasi, pornografi gampang diakses. Semuanya difasilitasin. Makanya saya tuh selalu bilang gitu, sekaya-kayanya Bapak Ibu, anak-anak gak boleh punya WC pribadi. Kamar boleh pribadi, WC harus di luar. Karena salah satu indikator remaja bermasalah, mau tahu remaja bermasalah, cirinya cuma 2. 1, bangun suka kesiangan. 2, lama di kamar mandi. 2 itu aja. Ibu dan bapak punya 2 ciri ini dari anak-anak remaja ya bermasalah. Saya garansi 100%. Saya nanganin ribuan anak. 2 masalah ini walaupun dihafal Quran. Kalau dia lama di kamar mandi dan dia bangun kesiangan, bermasalah itu. Ya. Jadi berarti evaluasi di mana? Evaluasi di kita. Makanya kalau ini terjadi, apa yang lakukan? Evaluasi. Barulah setelah itu kita mengetahui dulu kesalahan apa. Barulah kita ngobrol sama dia dari hati ke hati. Bukan sebagai dia tertuduh pelaku. Misalnya kita bilang, abang, kemarin mama lihat di handphone kamu, kita jelaskan faktanya aja. Ada gambar dan video itu bisa di handphone abang, gimana ceritanya? Dan kita dengerin aja. Abang gak usah panik, kita mau coba menyelesaikan ini. Jelasin. Itu aja. Karena belum tentu juga, kalau dia kan yang jelas kita gak boleh melabel. Yang boleh kita adalah menanyakan fakta. Makanya kita bilang gini, kamu kok mesum banget sih? Nah itu down label. Yang benar adalah mama menemukan di handphone kamu. Ya, ayah nemukan. Sudah berapa lama ya bang? Kalau dia bilang itu dari teman, oh menurut abang gimana? Kira-kira itu sesuatu yang baik atau tidak? Kita bersentuh. Jadi lakukanlah yang disebut coach. Thinking word. Thinking skill. Mungkin itu dulu ya. Mungkin kasusnya kalau kasus lebih dalam ya mungkin bisa lain waktu atau bisa diskusi lebih panjang lagi. Bisa japri ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lita. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz mengenai pentingnya critical thinking pada anak-anak kita, mengenai pertanyaan, apakah pertanyaan bagi anak laki-laki dan perempuan itu sama Ustaz? Seperti tadi Ustaz contohkan mengenai makan apa, mau liburan kemana, mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, laki dan perempuan tetap di dalam Islam itu memiliki satu target, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Allah berbicara secara umum bahwa manusia yang sudah sampai kepada kesempurnaan dari keimanan adalah memakai akalnya. Akal ini harus difasilitasi, makanya diajak dialog, diajak tanya. Tapi bagaimana dia nanti merealisasikannya dalam wujud yang namanya roadmap hidupnya tentu berbeda, karena laki-laki dan perempuan berbeda, tapi haknya untuk ditanya jelas sama. Walaupun secara fitrah kecenderungan laki-laki lebih tinggi di pikiran. Kenapa? Karena laki-laki dalam Quran disebut dzakar, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar. Kata dzakar itu dari kata dzakaro au dzikrun, artinya berpikir. Maka laki-laki disebut makhluk logik atau makhluk berpikir.
Sehingga dari sisi logika laki-laki lebih dominan. Makanya kalau ngomong laki-laki pakai pendekatan kalau mamah fikir ya nak, karena memang dia berpikir. Kalau perempuan itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir, Imam Ahmad menjelaskan dari Imam Uqbah bin Amir, innahunnal mu'anisatul ghaliyat, wanita itu cenderung lebih lembut dan lebih peka perasaannya. Makanya perempuan itu pakai pendekatan perasa. Kalau mama rasa ya nak gitu. Makanya kalau tadi saya contohkan kalau laki-laki itu ditepuk, kalau perempuan itu diusap punggungnya. Tadi saya lupa sampaikan. Ya kalau laki-laki ditepuk, kalau perempuan diusap. Kenapa? Karena dia jadi termasuk nih kalau ibu-ibu bapak-bapak menggendong bayi ya lebih sering kalau laki-laki diginin. Anak ayah gitu ya. Karena perempuan ya Allah cintanya ayah gitu. Nah itu beda kalau perempuan diusap, laki-laki diginin. Nah itu kenapa? Karena mengasah fitrahnya. Nah pendidikan itulah yang harus kita pahami. Detailnya tentang pendidikan anak perempuan dan laki-laki itu bisa dipelajari di kelas kami yang khusus pekan depan malam tanggal 18, 19, 20 selama 3 sesi dari umur 0 sampai 7, 7 sampai 15, 15 tahun ke atas. Judulnya Sering Kelas Mendidik Anak Perempuan. Mendidik anak laki-laki udah bulan yang lalu, hari ini mendidik anak perempuan batch ke-9. Tapi peserta terbatas ya, saya nggak tahu informasinya, nanti mungkin admin kami yang mengirim via room chat ya, mungkin silakan dibaca kalau ada sudah di room chat. Insya Allah bersama saya dan guru saya Ayah Irwan Rinaldi yang selama ini mendampingi dan menemani saya untuk berbicara pengasuhan. Jadi perbedaannya kita bisa tahu di mana sih laki-laki perempuan, tapi kebutuhan akan ditanya, akan diskusi itu akan sama, yaitu mereka butuh yang namanya dihargai. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Devi di Tangerang. Apakah rasa pride yang ada dalam diri remaja laki-laki dipengaruhi oleh kedekatan atau pendidikan yang dilakukan atau ditanamkan oleh ayahnya, Ustaz? Tafadhol. Ya, sangat besar. Pertama adalah pride itu adalah penerimaan akan dirinya sebagai laki-laki karena melihat sosok kebanggaan terhadap laki-laki di luar dirinya. Dan laki-laki di luar dirinya yang paling dominan pengaruh adalah ayahnya. Makanya anak-anak itu di umur 0 sampai 7 nggak boleh mengalami trauma kelaki-lakian. Trauma kelaki-lakian adalah imajinasi akan laki-laki yang tanpa sadar terinstall di kepalanya karena satu, bapak yang hadir dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Contoh, bapak yang sibuk ketika anak-anak berisik. Nah, itu membuat di awal-awal anak-anak itu kan belum memiliki akal. Yang ada adalah like or dislike. Suka atau tidak suka. Bapak yang tidak hadir secara psikis bahkan menyebalkan umur ini mempengaruhi pride-nya dia. Yang membuat dia, kenapa sih aku harus jadi laki-laki? Nah gitu. Nah itu yang harus kita hati-hati. Makanya anak-anak di umur ini gak boleh trauma, termasuk dipengaruhi oleh kehadiran ayah yang tidak menyenangkan. Maka kenapa ayah harus belajar bagaimana berinteraksi sama anak-anak di umur 7 tahun ke bawah, apa yang disebut sebagai tufulah sogiroh. Yang kedua adalah di umur ini adalah trauma kelaki-lakian yang menghilangkan pride itu juga dipengaruhi dari mana? Curcolan ibu yang tanpa sadar keluar gara-gara kesel sama suami. Ya Allah nak, mamah nih korban bapakmu nak. Dari dulu disakiti terus. Orang lain tuh makan daging nak, mama makan hati tiap hari. Nah ibu-ibu nih hati-hati ya bu ya. Anak-anak itu persepsi kelaki-lakiannya dipengaruhi dari curcolan ibu. Sakit hati sama suami, jaga lisan, anak gak boleh tahu. Bahkan ibu-ibu maaf yang single parent karena bercerai, adabnya tegakkan. Saya sering ya mendanai kasus-kasus anak laki-laki yang jadi gay. Di umur remaja berani mendeklar. Salah satunya adalah setelah bercerai nggak move on, masing-masing itu saling serang. Padahal ada perceraian itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 207. Ya kata Allah, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Ayat ini ngajarin jangan lupakan kebaikan. Alias apa? Kita memang sudah jadi mantan. Tapi kamu kan bukan setan yang aku nikahi. Dari awal tuh manusia. Pastinya ada kebaikannya. Jangan kata Allah jangan lupakan kebaikan. Karena maaf kata nih bagi siapa yang mengalami ini. Karena kecenderungan kalau orang udah bercerai tanpa sadar membuka aib dan itu dilihat oleh anak.
Jangan nanya bapak kamu, dari dulu nih, mama nih dia dulu disakiti. Orang yang paling sakiti dalam hidup bapak tuh mama. Si bapak juga gitu, kata mama, bapak gini, alah mama kamu dengerin, mama kamu kan stres, sedeng. Dia dulu tuh. Anak dalam kondisi confused, dalam kondisi nggak nyaman. Makanya satu, dalam konsep pendidikan kelaki-lakian dalam Islam, hal yang harus dijaga adalah anak laki-laki tidak boleh trauma terhadap kelaki-lakian dari banyak hal. Dari imajinasi yang salah. Imajinasi ini dipengaruhi dari apa yang didengar, dari apa yang dia lihat. Apa yang didengar itu apa? Dari lisan ibunya. Yang kedua apa yang dilihat dari kehadiran ayahnya. Makanya ayah juga di sini jangan sampai datang malah bikin kesel anak. Belum apa-apa. Jadi jangan ada posisi gini. Ini tradisi yang buruk yang di masyarakat kita. Good guy, bad guy. Good cop, bad cop gitu ya. Jadi kalau giliran anak bermasalah apa-apa. Ya, kamu tuh ya gitu. Bapak datang untuk cuman ngomel-ngomel doang. Itu merusak. Makanya fase untuk memberikan pride itu bukan ujuk-ujuk muncul. Tapi dipengaruhi di usia-usia di bawah 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah. Allah misalnya. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Rusmawati Rustamin. Bagaimana membuat anak remaja perempuan bangga dengan dirinya terkait dengan ketiga potensi yang tadi Ustaz sudah sampaikan, potensi akal, potensi semangat, dan juga potensi fisik. Tafadhol Ustaz. Iya, ini pembahasannya panjang ya, ada di kelas kami, tapi singkatnya begini. Salah satu yang harus dikenali di remaja itu adalah, khusus wanita, adalah sifat dasar yang membuat dia merasa dimuliakan. Yaitu adalah sifat dasar wanita itu ada 5 dalam Quran. Yang pertama, wanita itu disebut lembut. Innahunnal mu'anisatul ghaliyat. Yang kedua, wanita itu disebut perasa. Karena itu pendekatan ke anak perempuan itu jauhkan hal yang merusak kelembutannya dengan kekasaran dan perasa. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan wanita itu sebagai al-qawarir, gelas-gelas kaca. Makanya hati-hati menyikapi perempuan gelas kaca ini, dia mudah retak. Sehingga kata-kata kasar, perilaku juga nggak boleh. Dan disebut gelas-gelas kaca oleh Ibnu Hajar Asqalani disebutkan dalam Fathul Barinya karena mudah berubah. Kayak wanita itu mudah berubah secara umum ya. Tadinya kayaknya dia happy banget atau tahu-tahu sedih gitu. Ya wanita itu begitu secara umum. Seperti gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu kalau dituangin air panas tiba-tiba dindingnya jadi panas. Ya gelasnya itu. Kalau yang air dingin jadi dingin. Makanya ini jadi pelajaran buat laki-laki ya. Kalau istri udah bilang aku benci sama kamu mas, itu sebentar aja. Begitu kita tiba-tiba kasih puisi singkat, dek sudah ku transfer 200 juta, berubah perasaannya. Insya Allah ya gitu ya. Ya itu bercandanya aja. Yang ketiga adalah wanita itu apa yang disebut oleh para ahli ya, oleh Allah disebutkan sebagai qadila, seperti tulang rusuk. Artinya wanita itu mudah sekali dalam hal ini, tidak boleh dipatahkan karena in akom taha kasar taha. Kalau kamu kasar, kamu akan mematahkan. Wanita itu mudah broken heart. Karena itulah berlaku rumus wanita bisa bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Nah itu. Makanya anak wanita kita itu bisa mengenang keburukan kita. Mama dulu pernah ini aku. Nah itu salah satunya. Nah di antara beberapa hal yang kami sampaikan ini, yang harus kita pahami, anak-anak wanita itu yang bisa memanfaatkan 3 potensi ini kalau dia diberikan 5 stimulan yang menjadi kebutuhan dasar wanita. 1 dipahami, 2 dihargai, 3 dicintai, 4 merasa aman, 5 merasa bernilai ya. Wallahu a'lam ya, mohon maaf karena penjelasannya mungkin baru itu saja. Silakan kalau berminat ikut kelas yang ada pekan depan insyaallah. Silakan. Baik Ustaz, syukran. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Salsabila, bagaimana cara mengubah pola pikir remaja yang sudah termakan budaya yang tidak baik dikarenakan orang tua dan juga kakaknya yang kurang ilmu parentingnya, dan bagaimana sih Ustaz mengubah pola pikirnya nih bagi adik-adik laki-lakinya yang keras kepala dan suka jarang dan suka nggak suka kalau diajak berbicara. Tafadhol Ustaz. Kaidah pertama adalah at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum ngasih tahu. Kalau bahasa para ahli barat, connection before correction.
Sebagian kita itu pengennya mengkoreksi isi kepala sebelum mengkoneksi hati. Padahal kepala bisa dikoreksi kalau hati terkoneksi. Makanya maaf kata nih, ibu-ibu aja kalau ikut kelas atau misalnya webinar ini, koneksi saya lagi jelek nih, mungkin karena sinyalnya nih, pasti komplain. Ustadz ngomong apa sih? Langsung banyak chat bilang Ustadz nggak jelas suaranya, nggak, pasti karena koneksinya belum nyambung. Utamakan koneksi. Saya sampaikan hadis ketika suatu hari Rasulullah SAW mendapati seorang Arab Badui pipis di Masjid Nabawi. Bayangkan ya, pipis di Masjid Nabawi. Semua sahabat sikapnya natural, kesel, kurang ajar nih, penghinaan, tabok nih. Kebayang nggak kita kalau mengalami itu? Ini anak remaja kita katakan gitu. Pulang mabuk lagi. Pulang malah main handphone, nggak sholat tuh. Ini persis kayak Rasul, ada anak remaja pipis di masjid. Semua mau nabok, beda sama Rasul. Kata Rasul, da'uhu, biarkan. Kok dibiarin? Apakah kita membiarkan kemaksiatan di depan dia? Tidak. Rasul sedang berstrategi, sedang menjalin koneksi. Sudah selesai pipisnya, kata Rasul, ambil air seember. Kesannya memfasilitasi kan? Buang. Disiram. Kemudian Rasulullah mendekatinya. Dan disinilah koneksi terjadi. Ditepuk bawahnya. Mengenalkan diri. Ana Muhammad. Saya Muhammad. Kaget orang ini. Anta Rasulullah. Anta Muhammad Rasulullah. Kata Rasulullah, na'am. Langsung dia takjub. Takjub itu aja udah bagian dari cara koneksi. Setelah itu apa? Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya, hadza masjid. Ini masjid. Disebutkanlah. Orang kalau udah terkoneksi gampang koreksi. Sampai orang ini tertegun. Kenapa? Satu, dinasihatinya gak vulgar. Ada pendekatan personal. Bahu ditepuk. Ada proximity. Itu belajar teknik tuh namanya. Teknik tentang menjadi teman bagi remaja. Termasuk membuat dia merasa. Sampai dia berdoa. Dan doa ini sampai disebut oleh Ibnu Hajar. Ini doa yang lucu. Karena doanya gini. Allah marhamni warham Muhammad. Wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Yang lain jangan engkau sayang. Dia kesel sama yang lain, gak usah disayang aja sekalian, kata dia. Saya kesayangnya sama Muhammad aja gitu. Jadi kita pelajari di sini. Makanya anak-anak remaja yang sudah melawan itu dan suka, karena dia nggak terkoneksi. Saya kasih contoh ya. Saya punya kawan psikolog. Dia punya teman. Dia punya murid. Muridnya ini ngefans sama Cristiano Ronaldo. Tahu ya, yang pesepak bola asal Portugal tuh yang kemarin sempat viral karena menggeser Coca-Cola gitu. Ya, tapi kalau bajigur mungkin enggak ya Coca-Cola. Itu kan dia dikenal pesepak bola yang ganteng, multi talent, ya, kaya, dermawan, katanya begitu. Followernya di IG 350 juta di IG. Suatu hari Ronaldo mengiklankan produk sampo. Kawan saya cerita, muridnya ini langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak. Bayangkan. Kepala botak beli sampo. Kenapa? Soalnya Ronaldo aja beli. Gua mah ikut Ronaldo. Makanya jangan mengkoreksi sebelum terjadi koneksi. Lah kita jadi guru belum apa-apa pun nabok. Nggak bakalan. Bikin anak jatuh cinta at-taklif. Karena kalau udah jatuh cinta sama kita ngefans gampang diarahin. Itu anak-anak yang beli apa dulu yang lagi tenar yang di McD itu BTS Meals ya. Tahu ibu-ibu ya, BTS Meals itu yang sampai ngantri. Itu memang pernah ketemu mereka sama BTS-nya. Kecuali BTS yang tower yang ada itu yang Telkomsel punya. Itu BTS Meals itu dia beli sampai ngantri itu. Bayangin kok bisa, Pak? Karena hatinya sudah terkoneksi. Gampang diarahin. Makanya PR kita itu adalah jangan jadi orang tua yang nyebelin. Jangan jadi guru yang menyebalkan. Makanya jadilah apa yang disebut sebagai orang tua dan guru yang dirindukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Ustadz masih ada waktu, ada 2 pertanyaan mungkin nanti akan saya gabung. Satu Boleh? aja kali ya, satu aja Bu. Oke, baik Ustadz.
Ustadz, ini mungkin pertanyaan dari semua orang tua yang saat ini sekolah sudah mulai PTM ya Ustadz. Karena anak udah mager Ustadz, selama 2 tahun ini mereka di rumah aja belajar. Ketika sudah PTM, anak-anak tidak mau ke sekolah. Orang tua sempat agak bingung gimana cara mengarahkan agar anak-anak mau berangkat ke sekolah walaupun sudah diarahkan baik-baik dan dibicarakan dengan baik-baik. Mungkin apakah mereka karena canggung, tidak pernah bertemu temannya, dan lain sebagainya. Ya. Itu saja Ustaz. Di umur ini remaja butuh coach. Coach itu yang terbaik adalah ayah. Makanya remaja yang mager, ada remaja yang pada saat di rumah ayahnya juga nggak terlibat. Karena dunia bagi anak remaja, kalau apalagi laki-laki, kelaki-lakian itu didownload dari ayahnya. Aneh kalau ada remaja yang mager, kenapa? Karena menyalahi fitrah. Tahu nggak kenapa laki-laki, khususnya laki-laki ya, disebut rojul dalam bahasa Arab? Karena rojul itu akar katanya dengan rijlun itu sama. Rojulun laki-laki, rijlun itu kaki. Para ulama mengatakan kenapa laki-laki disebut kaki? Karena fungsi kaki itu melangkah. Maka fitrahnya laki-laki itu bergerak. Lelaki itu fitrah bergerak. Kalau ada laki-laki nggak bergerak berarti ada penyelewengan atau penyalahgunaan fitrah. Salah satunya karena kehadiran ayah yang tidak terlibat. Karena itu walaupun pandemi, kalau ayah terlibat melakukan apa yang disebut olah fisik, melakukan aktivitas fisik, berlari bareng, bergerak bareng, maka nggak akan ada yang namanya kecanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah sebagai figur yang memperkenalkan dunia luar mempengaruhi cara anak bersosialisasi. Anak bersosialisasi kepada dunia luar itu ada gap namanya yaitu adalah self esteem dia atau juga cara dia berinteraksi sosial dia. Nah itu akan sudah cair kalau ayahnya menjadi sosok yang hangat. Beberapa riset menyebutkan ayah yang dekat dengan anaknya membuat cara pandang anak tentang dunia luar itu menjadi dunia yang menyenangkan, gak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dalam hal ini sosok ayah sebagai wakil dunia luar itu sosok yang menyenangkan. Maka PR-nya kalau anak mengalami ini bukan diajak ngobrol, diajak berpetualang. PR-nya adalah ayah dan anak melakukan one-on-one with father. Berduaan bersama ayah untuk melakukan petualangan karena itu mengasah satu naluri. Bagaimana kelaki-lakian, kalau bagi laki-laki. Yang kedua, rasa ingin tahu bagi perempuan. Rasa ingin tahu perempuan yang membuat apapun yang dia terima dari luar itu satu menyenangkan, bukan kekhawatiran. Perempuan yang cenderung tidak takut untuk berinteraksi dengan teman-teman barunya karena dia tidak dilatih rasa ingin tahu terhadap dunia yang luas ini dari figur ayah yang tidak terlibat. Maka terapi atau hal yang tips yang lakukan itu bukan menasihati dulu, tapi membuat dia terlatih untuk berinteraksi dengan dunia luar lewat coach yang namanya ayah. Mungkin saran itu bisa praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ustadz berikan untuk para penanya. Untuk peserta kajian mungkin bagi yang ingin detail mengikuti juga memperoleh jawaban dari apa yang tadi tidak sempat dibacakan, di kolom chat sudah ada info mengenai gabunglah dengan sharing kelas mendidik anak perempuan batch 9. Di sana nanti akan ada Ustadz dan juga Ayah Irwan. Silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di chat kolom. Baik, Ustadz, terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan. Barakallahu fikum semuanya. Izin saya memberikan kesimpulan di akhir bahwa dari tausiah Ustadz barusan dikatakan bahwa remaja itu ada 3 potensinya, di mana kuwatul aqliyah, potensi akalnya, di mana kita harus memaksimalkan penggunaan akal mereka dengan tidak mengakal-akali anak-anak kita. Yang kedua kuwatul hamasah, yaitu potensi semangat, di mana semangat mereka sebagai anak muda, yuk kita rangkul bersama-sama agar mereka melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga adalah kuwatul jismiyah, itu potensi fisik, di mana anak harus mempunyai kesibukan yang diarahkan kepada positif. Insya Allah jika ketiga ini dilaksanakan, anak-anak mempunyai potensi yang maksimal lagi baik adanya. Berikutnya Ustadz juga menyampaikan jangan salah asuh. Anak salah asuh inilah yang menjadi mungkin modal anak menjadi protes kepada orang tua. Untuk itu jangan sampailah kita orang tua mumpung belum terlambat, jangan sampai mempunyai hutang pengasuhan kepada anak-anak kita sambil terus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin.
Berikutnya adalah jangan melabelkan anak dengan hal-hal yang negatif. Yuk kita sudah mulai memberikan semangat kepada anak-anak kita dengan anak laki-laki sering menepuk pundaknya sebagai harga diri anak kita. Jika anak kita perempuan, sering-seringlah kita mengelus punggung anak-anak kita. Mungkin itu saja Ustadz yang bisa saya simpulkan dari materi kita hari ini, kiat mendidik anak remaja, di mana adalah ilmu yang tadi Ustadz sampaikan adalah it's our dream Ustadz. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya masih tahap belajar. Apa yang telah disampaikan kita bisa aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu saja Ustaz, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Baik, peserta kajian sore hari ini, berakhirlah kajian kita pada hari Senin ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Aziza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aziza izin live ya. Ya, silakan Pak Asdi. Terima kasih Pak Asdi sudah hadir. Iya, Waalaikumsalam semuanya Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustadz, barakallah. Sehat selalu Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan. Pak Ano, terima kasih Pak Ano, Pak Asdi, Bu Ana, Pak Badru. Alhamdulillah.